Setiap manusia tentu memiliki masalah yang berbeda-beda. Begitu pula dengan cara mengatasinya yang beragam. Ada yang menangani atau mengatasi masalah tersebut dengan melakukan kegiatan dan aktivitas positif. Namun, ada pula yang malah melampiaskan masalah tersebut dengan menyakiti dirinya sendiri atau yang biasa disebut dengan istilah self-harm. Dalam pertemuan kali ini, saya, Beliana Palestina, akan membahas mengenai self-harm bersama Ibu Herta Kristabel Hambali, selaku psikolog dari Bethsaida Hospital dalam acara Dr. Talk. Halo Ibu Herta, selamat pagi. Hai, kembali lagi gitu kan. Ketemu lagi kita. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Baik, Bella apa kabar? Sehat. Semoga teman-teman di sana juga sedang sehat ya. Nah, untuk pembahasan kali ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin sedang banyak dibicarakan, Ibu, yaitu soal self-harm. Oke. Kita langsung aja kali ya. Takut ya? Langsung aja. Kira-kira self-harm itu apa sih, Bu? Oke, self-harm itu seperti yang kita tahu menyakiti diri sendiri. Menyakiti diri sendiri apa sih? Perilaku yang membuat rasa sakit ataupun kerusakan di dalam tubuh kita. Nah, bentuk-bentuk self-harm ada banyak nih. Self-harm itu nggak cuma kayak misalnya menyilet, itu nggak cuma itu, tapi bisa juga melaparkan diri atau memukul diri sendiri. Terus ada apa lagi sih? Justru memakai zat-zat yang mengganggu tubuh kita, misalnya alkohol, merokok berlebihan, terus misalnya minum minuman obat tanpa resep dokter ataupun tidak sesuai dosis, itu udah termasuk self-harm karena itu justru menyakiti diri kita sendiri. Jadi itu tadi definisi soal self-harm itu ya. Kemudian Ibu ada berapa macam sih, atau self-harm itu ada bentuknya nggak sih, Bu? Nah, bentuknya kayak tadi nih, nggak cuma melukai secara fisik, tapi kita justru bisa juga menahan sesuatu, kayak menahan lapar. Oh, itu termasuk self-harm juga. Betul, ya? dengan tujuan menyakiti diri kita sendiri. Oke. Jadi sebenarnya kalau kayak nahan lapar itu self-harm nggak sih? Kalau tujuannya justru kita menyakiti diri sendiri dengan menahan lapar ataupun mengkonsumsi zat-zat yang nggak sesuai, yaitu jadi self-harm. Jadi self-harm itu dilihat itu nggak cuma dari perilakunya, tapi kamu lihat dengan tujuannya. Oke. Gitu. Dengan tujuannya itu beneran buat menyakiti apa kayak tadi. Oh, emang ternyata lagi pola makannya dijaga aja. Itu kan akan berbeda sekali. Jadi kita mesti lihat tujuannya kita. Oke, jadi bentuk self-harm itu tidak hanya menyakiti diri sendiri, tidak hanya melukai diri sendiri, tapi dilihat juga ya tujuannya, kayak misalnya cuma nahan lapar itu bisa jadi self-harm juga kalau emang tujuannya untuk menyakiti diri sendiri. Betul. Nah, biasanya nih Bu, self-harm ini karena apa sih? Oke. Ada banyak faktor sebenarnya seseorang melakukan self-harm. Nanti kita ngobrolin lebih panjang. Tapi menurut penelitian, akar dari masalah self-harm adalah biasanya trauma masa kecil. Oke. Terus apalagi sih, justru ada trauma secara verbal ataupun secara fisik ataupun secara seksual. Nah, ada trauma-trauma lain, tentunya ada kemungkinan faktor-faktor itu. Gitu. Jadi tadi tuh akarnya itu bisa jadi karena trauma masa kecil begitu. Betul. Ya, Bu ya. Oh iya, sama ini pertanyaan saya, self-harm itu berhubungan dengan psikologis nggak sih, Bu? Betul, sebenarnya self-harm itu adalah berhubungan sama gangguan psikologis tertentu. Misalnya apa sih? Personality disorder, contohnya borderline, itu bisa. Eating disorder, kayak tadi saya bilang, bisa jadi bentuknya menahan lapar. Terus bisa jadi anxiety, jadi gangguan kecemasan, ataupun bisa juga depresi. Jadi ada banyak macam-macam yang berhubungan sama gangguan psikologis tertentu. Tapi mesti digarisbawahin gini, apakah orang yang melakukan self-harm itu pasti gangguan psikologis? Jawabannya tidak. Tapi kemungkinan dengan gangguan psikologis ini lebih cenderung melakukan self-harm. Jadi belum tentu, misalkan nih, Bella punya teman yang melakukan self-harm, apakah pasti dia depresi? Enggak. Tapi ada kemungkinan lebih besar buat dia mengalami gangguan-gangguan psikologis gitu. Oh gitu, jadi orang-orang yang mungkin mengalami gangguan psikologis bisa cenderung melakukan self-harm itu. Betul. Ya Bu ya.
Lalu siapa saja sih yang biasanya atau rentan melakukan self harm ini? Nah, ini penelitiannya. Berdasarkan penelitian, justru yang rentan itu adalah remaja dan dewasa muda. Oke. Nah, kenapa remaja? Karena secara emosional ini dia belum matang. Oke. Jadi masih bergejolak secara emosional, sehingga karena self harm itu kita akan ngobrolin sampai kenapa sih orang melakukan self harm gitu kan. Remaja ini kan sangat emosional dan ini akan berhubungan dengan bagaimana dia mengekspresikan. Nah, akhirnya bisa jadi self harm itu solusi ataupun cara dia melakukan ekspresinya dia. Nah, berdasarkan penelitian, wanita itu lebih sering melakukan self harm dibandingkan laki-laki. Oke. Nah, yang mesti kita pahami saat kita udah tahu nih remaja dan dewasa muda, kita perlu melihat dan perlu hati-hati terhadap diri kita sendiri dan terhadap orang-orang terdekat kita. Misalnya punya anak remaja, kita lihat bagaimana cara mengelola emosinya. Kalau kita sebagai misalnya dewasa muda, kita juga mesti aware nih sama diri kita bagaimana sih cara mengatasi dan mengelola emosi kita gitu. Oke. Lalu kemudian Bu, self harm itu kan menyakiti diri sendiri ya, entah bagaimanapun caranya. Tapi untuk orang-orang yang melakukan self harm itu apa nggak sakit ya Bu ya? Oke. Nah ini kan orang-orang yang mungkin tidak paham. Kadang-kadang kita nanya kan, kayak kok dia melakukan self harm? Apakah nggak sakit? Jawabannya sakit. Tapi kadang-kadang rasa sakit itu yang dicari. Kenapa? Justru dia melakukan itu karena merasa dirinya tidak berharga dan tidak pantas. Sehingga perlu dihukum. Hukumannya itu dengan self harm yang dia lakukan sebenarnya. Oh begitu. Pertanyaan saya selanjutnya nih, apa yang bikin orang-orang itu melakukan self harm? Karena tadi kan kalau dibilang sakit ya pasti sakit seperti itu. Betul sekali. Jadi tadi udah dijelaskan kalau orang melakukan self harm karena merasa dirinya nggak berharga. Betul. Jadi bentuk hukuman. Nah, ada lagi nggak sih? Ada banyak macam-macam faktor. Misalnya mereka berusaha menghindari apa yang mereka rasakan. Karena kayak yang merasa psikologis itu kan nggak jelas ya, nggak nyaman tapi nggak tahu di bagian tubuh mana. Karena merasa menghindari rasa-rasa nggak nyaman itu, salah satunya bisa dengan self harm. Jadi mereka menghindari ketidaknyamanannya atau menyamakan rasa nggak nyamannya secara psikologis dengan rasa sakit dan fisik. Jadi kayak ya udah sama-sama sakit nih, tapi setelah dengan rasa sakit fisik dia menyamakan apa yang dia rasakan. Dan lebih jelas kalau fisik, oh ya di tangan, oh di ini, itu akan sebagai bentuk dia untuk membuat dirinya sebenarnya lebih nyaman. Oke, jadi tadi tuh ya bisa karena ingin menyamakan rasa sakit yang ada di emosinya, dilampiaskan ke fisiknya seperti Betul. itu. Selain itu ada lagi nggak sih Bu hal-hal yang menyebabkan orang melakukan self harm? Nah, kan orang nanya ya kadang-kadang kok udah tahu sakit kok diulangin gitu kan. Nah, apa yang membuat orang terus-terusan akhirnya melakukan self harm adalah tadi udah sakit terus dia membuat dirinya terluka. Saat kita terluka justru akan merilis endorfin. Nah, itu yang membuat kita sebenarnya endorfin itu adalah salah satu hormon yang membuat kita lebih nyaman dan lebih rileks. Sehingga kebayangkan orang udah sakit terus dia menyakiti secara fisik, dia mendapatkan hormon yang bikin dia lebih nyaman dan lebih rileks karena kerja otak, akhirnya mengulangi pola yang sama. Jadi akhirnya terus-menerus kayak gitu. Dan apalagi sih kalau secara psikologis, dia tahu self harm itu salah. Karena ada perasaan bersalah itu timbul lagi kan rasa nggak nyaman. Jadi berulang lagi untuk mengatasi. Jadi karena rasa bersalah dia self harm, habis self harm dia merasa bersalah lagi dan terus muter. Mungkin awalnya nggak merasa bersalah kayak tadi, awalnya mungkin misalnya ada masalah dengan hubungannya dia dengan orang tua. Terus dia melakukan self harm karena ada rasa bersalah, nggak nyaman lagi, self harm lagi dan akhirnya jadi lingkaran. Pertanyaan saya selanjutnya ya, kan banyak mungkin orang-orang terdekat kita mengalami hal yang sama, suka menyakiti diri sendiri. Nah, apa ada yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Nah, sebenarnya banyak banget yang bisa kita lakukan. Salah satunya apa sih? Pertama, ajak dia ke profesional. Kenapa? Dia mesti paham dia butuh bantuan. Itu. Jadi kenapa mesti bawa profesional? Karena dia mesti paham dirinya itu butuh bantuan lebih, sehingga membantu dia punya orang yang aman dan nyaman buat dia ajak ngobrol. Profesional siapa sih? Psikolog dan psikiater.
Itu salah satunya. Terus membantu dia, apa sih yang bikin kamu ngerasa kayak gitu, triggernya, pemicunya apa, dan bantu dia mengekspresikan perasaannya. Dengerin cerita orang itu sebenarnya hal yang sederhana tapi sangat efektif sebenarnya. Betul. Jadi kalau punya teman, justru kamu dengarkan itu adalah salah satu solusi untuk membantu dia. Terus apalagi sih, kita kan nggak mungkin dengerin terus-menerus 24 jam tiap kali dia punya itu, nggak bisa juga gitu. Dokter aja kita punya shift gitu kan. Nggak mungkin 24 jam. Kasih alternatif cara dia mengekspresikan. Misalnya dia suka nyanyi, ya nyanyi. Terus misalnya dia suka gambar, ya gambar gitu. Jadi sesuatu yang membuat dia lebih nyaman dan mengekspresikan emosinya gitu. Jadi tadi yang dijelaskan Ibu Herta itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan jika ada orang-orang terdekat kita yang mengalami self harm. Salah satunya dibawa ke profesional, kemudian didengarkan, lalu bantu mereka memahami apa sih yang memicu mereka melakukan self harm itu sendiri. Betul, tapi justru jangan malah kayak dijelek-jelekan atau dikatain. Karena kayak apaan sih misalnya kayak gitu, atau kayak cari perhatian dan lain-lain. Karena bantu mereka justru mengekspresikan emosinya. Jangan justru menambah, malah bikin nyakitin diri sendiri. Betul, menambah justru tekanan-tekanan buat mereka. Tadi kan udah dijelaskan sama Bu Herta apa-apa saja sih yang bisa kita lakukan kalau misalnya ada orang terdekat kita mengalami self harm. Nah, untuk selanjutnya nih, kalau misalkan kita sendiri yang mengalami self harm, kira-kira ada cara untuk mengatasinya nggak sih, Bu? Oke, buat kalau memang teman-teman sahabat Betsaida melakukan self harm, nah mulai sekarang justru pahami nih sebenarnya apa sih yang bikin saya ngerasa nggak nyaman. Jadi kenali dulu trigger-trigger atau pemicunya. Kalau udah tahu, pahami perasaan itu tuh nggak bakal bisa hilang. Tapi bagaimana kita mengekspresikan perasaan kita dengan cara-cara yang lebih positif. Dibanding self harm, misalnya kamu bisa, boleh banget misalnya journaling, nulis buku harian. Terus kamu bisa misalnya nyanyi. Kamu bisa misalnya teriak-teriak gitu sambil nyanyi, ya boleh banget. Atau misalnya kamu bisa mengekspresikan dengan seni. Misalnya sobek-sobek kertas dan tempel-tempel, gambar-gambar, atau nari, itu boleh banget. Jadi sesuaikan dengan hobi kamu dan kenyamanan kamu. Tapi yang penting adalah mengekspresikan perasaan tersebut. Nah, selanjutnya mau aku bilang juga ke teman-teman yang melakukan self harm adalah ngomongin self love. Kita belajar buat menghargai dan mencintai diri kita sendiri. Salah satu tekniknya adalah daripada kita self harm, misalnya kalau self harmnya nyilet atau self harmnya misalnya mukul-mukul tangan, coba deh misalnya gambar sesuatu yang positif, sesuatu yang kita sukai di tangan kita atau tempel dengan stiker. Sehingga apa sih, mengingatkan bahwa kita itu berharga loh. Sayang lo sama diri kita sendiri. Teknik lainnya misalnya kamu bisa taruh tuh di wallpaper handphone tentang kebaikan-kebaikan atau hal baik menjadi yang kamu sukai dari diri kamu sendiri. Atau misalnya ada lagi lambang sesuatu, misalnya kupu-kupu, menandakan mungkin saat ini kamu mengalami hal yang sulit, tapi itu proses loh, suatu hari mungkin kamu akan jadi lebih indah kayak kupu-kupu. Nah, itu jadi belajar buat sayangi dan menghargai diri kita sendiri dan apresiasi apa yang kamu lakukan, sehingga nggak semuanya tuh soal salah kamu gitu, nggak semuanya tuh soal salah kita. Mungkin ada faktor-faktor lain yang nggak bisa kamu kontrol, sehingga nggak terus-menerus menyalahkan dan menghukum diri sendiri, tapi justru bagaimana kita melihat itu sebagai pembelajaran dan proses untuk kamu menjadi lebih baik gitu. Oke, jadi self love itu penting ya Bu ya, belajar untuk menghargai dan mencintai diri sendiri dan jangan fokus pada kegagalan-kegagalan yang sudah dilakukan. Betul. Mungkin ada juga kita pernah mencapai sesuatu dan itu perlu kita ingat pula gitu. Nah, itu tadi masuk ke pertanyaan terakhir, Bu. Pertanyaan terakhir. Nggak berasa ya? Betul, nggak berasa ya. Nah, sekarang ada nggak yang mau disampaikan untuk sahabat Betsaida mungkin yang sedang mengalami self harm atau ada orang-orang terdekatnya yang mengalami hal yang sama? Saya akan berpesan gini buat sahabat Betsaida yang mungkin punya teman, punya keluarga yang melakukan self harm adalah kita nggak perlu menilai ataupun menghina. Daripada itu, coba bantu dia
buat mengekspresikan perasaannya. Buat teman-teman yang melakukan self harm, yuk ingat tadi Bella udah bagus banget ngomong kalau kita tuh nggak cuma dinilai dari satu kegagalan kita atau satu kesalahan kita atau satu keburukan kita, tapi mungkin banyak hal yang baik yang kamu perlu apresiasi dan kamu perlu bilang terima kasih ke diri kamu sendiri gitu. Demikian tadi penjelasan Ibu Herta Kristabel Hambali selaku psikolog dari Bethsaida Hospital mengenai self-harm. Untuk kalian yang punya pertanyaan seputar dunia psikolog dan kesehatan, bisa tuliskan pertanyaan, saran, dan masukannya melalui kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe juga YouTube channel Bethsaida Hospital. Salam sehat, Bethsaida bersamamu.